Halo Capricorn, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kisah kamu menemukan jodohmu. Kira-kira seperti apa kisah kalian? Mari kita shuffle kartunya. Namun ini adalah pembacaan secara umum. Jadi kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini. Dan karena ini umum ya, jadi tolong disesuaikan. Ini bisa vice versa dan ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan di sini akan saya sebutkan tentang inisialnya, ciri-ciri fisiknya, nama zodiaknya, terus usianya, kapan kalian bertemunya, dan ada pesan yang paling penting ya. Ketika kalian sudah menemukan jodoh kalian ini, ada kisah paling penting di sini. Pesan paling penting dan perjalanan setelah kalian menikah nanti. Ya. Jadi nanti ditonton sampai akhir ya, karena ini adalah pesan penting. Ini di dua ini ya. Oke. Mari kita shuffle dulu ya kartunya. Pertama kita shuffle kisah kalian dulu ya. Pengalaman kalian dulu, baru kita masuk ya. Mungkin di pertengahan kalian berpisah dengan seseorang, kalian menemukan jodoh kalian. Mungkin bisa saja terjadi di saat-saat seperti itu kan. Atau kamu memang udah jomblo total, udah lama, jomblo kronis. Bottom of the deck-nya ada desanya. Kita tarik dari oracle. Bottom of the deck-nya ada passion. Kemudian kita tarik dari kartu joker. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karena hati yang dulu pernah membangun. Bottom of the deck ada J Waji, Jack ya, Jack Waji, Mr. Jack. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan matiku. Bottom of the deck-nya ada 6 ya. Nah, oke, kita mulai baca kisah kalian menemukan jodoh kalian, teman-teman. Pertama di sini, beberapa dari kalian ini mungkin hubungan kalian di masa lalu itu terlalu banyak ada campur tangan orang lain, ya. Ada ketidakadilan yang kalian hadapi bersama orang lama, ya. Terus sepertinya dalam hubungan yang kalian jalani bersama orang lama itu tidak ada masa depannya sama sekali gitu, nggak ada perkembangan gitu. Akhirnya di sini kalian merasa kecewa. Ini sudah saatnya aku harus memilih jalan hidupku. Aku harus peduli sama diriku dulu gitu. Selama ini kayak kamu bilang ya sama hati kamu bahwa selama ini saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah sabar, saya sudah mencoba berulang kali denganmu, tapi apa yang kamu berikan selalu aja tidak pernah sesuai. Akhirnya kamu memilih untuk menghargai diri kamu, menyisakan sisa usiamu ini, mengisikan sisa usiamu ini dengan membahagiakan diri sendiri dulu deh gitu. Kenapa? Kamu udah capek.
kamu berusaha melepas gitu, mencari apa yang menjadi passion kamu, karena kamu juga ingin bahagia dong. Selama ini tuh kamu terpaksa berada dalam hubungan. Mungkin kalian tuh dijodohkan, atau mungkin kamu waktu itu masih muda, belum begitu mengenal cinta, terus orang ini udah ngelamar dan kamu harus menerima gitu ya, nggak bisa nolak karena orang tua sudah mengiyakan, ya kamu terpaksa aja gitu. Tapi ternyata orang ini dia egois banget ya. Beberapa dari kalian seperti itu ya, mengalami masa lalu yang seperti ini. Kemudian di sini kamu mulai memblok diri kamu dari yang namanya cinta. Kamu udah mulai pasrah, ya sudahlah, saya ikut aja apa yang menjadi ketentuan ilahi ya. Pokoknya kamu udah pasrah nih ya. Tapi di tengah-tengah kamu sedang menutup diri, seseorang akhirnya datang. Doa kamu mulai terjawab ya. Seseorang yang datang ini, dia tuh apa ya, karena kamu tertutup ya, ciri-cirinya tuh dia seperti ini. Dia mengejar kamu gitu, dia memberikan apapun yang kamu mau, tapi hati kamu belum ada connect ke dia. Jadi terkesannya dia mengejar kamu, tapi karena kamu udah trauma ya, jadi banyak pertimbangan gitu. Kamu pikir gini, kadang kamu pikir orang ini baik banget ya, memberikan apa yang aku berikan gitu, tapi kok aku nggak ada koneksi ke situ ya. Kenapa? Karena kamu masih membawa trauma kamu di masa lalu. Kamu sering bertanya, apakah ini doa aku yang terkabul gitu? Karena orang ini bersikap dewasa sekali sama kamu. Dia ingin kamu terbuka, tapi kamu masih tertutup di sini ya. Kenapa kamu tertutup? Karena banyak pertimbangan dari masa lalu gitu. Kamu sangat berhati-hati ya. Dia udah jujur, udah bijaksana sama kamu, tapi kamu masih berhati-hati ya. Ada ketakutan yang besar dalam diri kamu karena pasangan kamu di masa lalu ini mungkin membuat kamu trauma. Dia punya suatu kelainan diri gitu ya di masa lalu ini yang mengekang kamu gitu, baik dalam hal secara fisik ya, materi ya, hasrat dia, ego dia, semuanya itu mengekang kamu. Di sini akhirnya kamu merasa harus benar-benar mendeteksi siapapun yang datang dalam hidup kamu itu dengan teliti gitu. Kamu berhati-hati sekali. Ya intinya kamu nggak mau lagi ya mengulang kisah lama, mengalami hal-hal yang seperti kemarin-kemarin lagi ya. Kamu tetap bersikap dingin gitu. Sementara orang ini terus memberikan apa ya, sesuatu yang membuat kamu tuh spesial gitu. Ya kamu jalan aja, pasrah aja ya. Kamu di sini bersama orang baru, jodoh kamu, tapi pikiran kamu masih melayang ke masa lalu. Kamu penuh ketakutan, tapi ternyata lama kelamaan kamu mulai dibuat nyaman oleh orang baru ini. Karena apa? Kebaikan dia, romantismenya dia. Jadi dia tuh membuat kamu tuh kadang bingung ya, atau heran gitu. Apakah ini yang saya inginkan? Apakah ini yang Tuhan berikan kepada saya ini sudah benaran gak bakalan apa ya, sejahat orang kemarin lagi gitu? Kamu sudah merasa bahagia di sini ya, mulai merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan ya. Kamu seperti menemukan mainan, sebuah mainan. Ada mainan yang seperti anak kecil itu ya, dia sangat suka mobil-mobilan. Terus orang tuanya membelikan untuk hadiah dia sangat girang, sangat bahagia. Jadi kamu di sini terlihat sangat bahagia ketika menjalani hubungan dengan sudah menemukan jodoh kamu ya. Kalau kamu ngerasa masih bimbang, dan di tengah kebimbangan kamu itu orang ini toksik, orang ini terasa tidak membahagiakan, tidak memberikan apa yang kamu inginkan,
berarti dia masih bukan jodoh kamu, tinggalkan ya. Tapi kalau kamu meskipun kamu masih trauma dan masih sangat berhati-hati dan masih bimbang, tapi kamu jalannya sama dia ini terasa nyaman, terasa happy, berarti emang itu jodoh ya. Tapi kalau kamu di tengah-tengah kamu yang lagi trauma, kamu jalanin aja sama orang baru, tapi kamu melihat dia nggak memberikan sesuai yang kamu inginkan, jangan coba-coba memilih orang seperti itu lagi. Itu artinya kamu mau membuka lembaran lama lagi gitu ya. Ikuti kata hati, cermati gitu ya hubungan kamu dengan dia itu apa saja yang kamu rasakan, apa saja yang dia berikan kepada kamu, sesuai nggak? Kalau kamu merasa sesuai ya, jangan memandang seseorang itu dari fisik dan usia. Yang penting itu apa yang dia berikan kepada kamu dan dia bertanggung jawab gitu ya. Jika kamu sudah masuk ke tahap ini ya, kamu seperti merasakan menemukan jati diri kamu kepada orang ini itu ya, karena keinginan besar kamu tuh ada di dia. Apa yang tidak kamu dapatkan di masa lalu kamu dapatin dari dia, berarti itulah jodoh kamu. Jangan ragu lagi ya. 10 hati menceritakan tentang kebahagiaan ya, nasib baik dan kebahagiaan. Jadi ini afirmasi dari doa-doa kamu ya. Orang ini yang dulunya kamu terkekang ya, karena ada kartu justice di sini, berarti keadilan berpihak kepada kamu. Masa lalu yang pahit dibayar oleh Tuhan dengan masa kini dan masa depan yang lebih membahagiakan, yang lebih adil gitu. Akhirnya kamu menemukan jawaban dari doa-doa kamu. Sini kamu akan merasa bahagia ya, menemukan orang ini ya. Kemudian di 3 skop, walaupun kamu sudah merasa bahagia, tapi kamu masih aja kayak gengsi gitu ya, tidak menunjukkan kebahagiaan kamu kepada pasangan kamu. Kamu merasa nyaman aja gitu kalau kamu diam gitu ya. Dan di sini ada situasi yang ketika kamu sudah jalan sama jodoh kamu ini, ada sesuatu yang terjadi gitu. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang teman ya, yang mengajak kamu bermitra dalam sebuah pekerjaan ya. Namun kamu nggak merasa begitu percaya kepada orang itu ya, karena mungkin kamu pernah dikhianati oleh teman kamu di masa lalu ya, atau ya dalam hal bisnis itu kamu merugi gitu ya. Jadi di sini kamu sangat hati-hati, atau pasangan kamu ini mengajak kamu berbisnis tapi kamu takut gitu ya. Kamu takutnya hasil dari usaha kamu ini bakal direnggut dia lagi seperti yang dulu ya. Kayak ada kekhawatiran ya, kamu tuh membuat batas-batas yang tidak harus kamu setujui gitu ya. Walaupun dia itu pasangan kamu sangat tertutup di sini ya. Kamu sangat membuat batas. Kenapa? Kamu masih memegang rupanya di masa lalu trauma kamu terlalu dalam gitu ya. Kamu Capricorn adalah tipe yang serius, makanya kamu gak mau dipermainkan. Makanya kalau kamu pernah dipermainkan tuh kamu membawa itu sampai kapanpun, kamu menyimpan masa lalu itu. Susah untuk kamu move on dari situ. Makanya sampai ke sini pun kamu udah menikah dengan pasanganmu pun kamu nggak mempercayai dia begitu saja. Kamu orang yang penuh kehati-hatian. Jadi kamu bermitra kerja pun kamu sangat hati-hati. Jadi kamu memang harus waspada kalau tentang mitra kerja ya, hubungan bisnis, kerjasama ya, memang harus berhati-hati ya. Ini udah menikah ataupun belum menikah, dalam perjalanan kalian tuh kalian akan menemukan situasi seperti ini. Kemudian di 10 waji berkat dari kehati-hatian kamu inilah akhirnya kamu berhasil ya. Beberapa dari kalian tuh menerima ajakan bisnis dari pasangan kamu, dan
ternyata kamu nggak menyangka kehati-hatian kamu ini, ketelitian kamu ini akhirnya menjadi satu kesuksesan yang membuat kamu nggak nyangka bakal itu terjadi gitu. Di sini baru kamu mulai ada rasa percaya gitu sama pasangan kamu gitu ya, karena ternyata dia beda dengan orang masa lalu. Di sini baru kamu sadar gitu, karena dia nggak menguasai, justru dia menyerahkan semuanya kepada kamu, mempercayakan semua yang menyangkut dengan hal-hal keuangannya kepada kamu. Di sini baru kamu mulai sadar bahwa ternyata dia bukan seperti orang yang di masa lalu gitu. Lama banget baru, karena kamu tuh traumanya tuh masih kamu bawa, makanya kamu tuh mendem ya, makanya kamu tuh sulit untuk percaya gitu. Tapi ketika kamu mulai melihat bukti-bukti nyata bahwa orang ini tidak ada niatnya untuk menguasai kamu, tidak ada niatnya untuk mengekang atau mengambil keuntungan gitu ya, akhirnya kamu mulai sadar bahwa ternyata dia inilah jodohku ya. Beberapa dari kalian tuh sudah menikah pun kalian masih ragu gitu untuk percaya kepada pasangan kamu, kepada jodoh kamu ini ya, atau masih dalam perjalanan tuh kamu penuh kehati-hatian, tapi ternyata yang terjadi adalah berbeda dari apa yang kamu kira gitu. Ternyata dia orang baik gitu. Disinilah kamu menyadari bahwa inilah jodoh saya gitu ya. Ini adalah Joker itu ya, seorang yang positif ya, membawa energi positif untuk kamu ya. Saya sangat senang kalau membaca tarot itu ada jokernya ya. Karena apa? Kalau joker merah artinya positif ya, kalau joker hitam artinya agak gelap gitu ya. Ini tuh jadi pasangan kamu ini ternyata orang yang kamu cari selama ini. Memang dia, coba kamu bisa lihat ya, ketika kamu kecewa dia menghibur kamu ya, ketika kamu nggak pede dia membuat kamu percaya diri, dia peduli dengan apa yang kamu butuhkan, kamu inginkan, dia membuat kamu tuh pede lagi gitu, bisa memperhatikan diri kamu sendiri gitu. Dengan dia, energi dia tuh membuat kamu tuh lebih berkembang gitu. Yang dulunya kamu nggak peduli banget sama diri kamu lebih banyak berkorban, membuang waktu untuk memberikan hal-hal terbaik kepada pasangan di masa lalu. Kali ini tuh kamu lebih memberikan kebaikan kepada diri kamu ya. Misalnya kamu merawat diri, kamu menyayangi diri kamu ya, kamu banyak introspeksi, kamu banyak misalnya ada kamu membeli sesuatu yang kamu inginkan, kamu suka, itu dia mengiyakan, bahkan dia menyarankan untuk kamu memakai sesuatu itu yang elegan gitu ya. Jadi ini berbeda banget dengan yang dulu gitu ya. Orang ini sangat pandai membuat kamu bahagia, dia selalu memberikan yang lebih daripada yang kamu inginkan. Dia nggak melarang kamu, bahkan dia jika kamu belinya harganya 80.000, dia tuh malah cari yang lebih baik walaupun harganya lebih mahal, asalkan kamu itu senang memakainya gitu. Itu kalau pakaian ya. Jadi balance lah kamu rasa di sini ya. Kemudian di 4 sekop ya, kamu memang bahagia menikmati hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya, jodoh kamu ini, tapi kamu tetap berhati-hati. Kamu nggak kamu tetap nggak terbuka di sini. Kamu tetap pada pendirian kamu bahwa kamu memegang teguh bahwa hal yang di masa lalu nggak boleh terulang lagi gitu. Kamu keras ya di sini. Pribadi kamu sudah sangat keras. Jadi dia tuh ngalah aja tentang apa yang kamu nggak suka, ya udah dia nurut aja. Kalau kamu suka ya udah diikutin aja gitu. Dan kamu tetap seperti ini. Kenapa? Sudah luka lama itu sudah sangat mendarah daging. Jadi kamu sudah sangat kokoh dengan pendirian kamu yang keras.
Tapi Tuhan mengirimkan orang yang paham, menerima ya sikap kamu yang keras ini. Jadi dia tuh kalau kamu agak tegang, dia agak kocak gitu. Jadi bisa mencairkan suasana lah, balancing ya. Itu jodoh kamu. Kamunya agak keras karena sudah terbentuk dari masa lalu kamu yang pahit ya. Banyak ketidakadilan yang kamu hadapi di masa lalu. Di sini akhirnya terbentuklah diri kamu yang serius, keras, kaku ya. Tapi dia selalu merilaks, membuat kamu tuh bisa rileks gitu. Itu jodoh kamu ya. Kalau kamu merasa dia seperti itu, berarti dia adalah jodoh kamu. Kemudian di Jack Waji, jika kamu belum sempat menikah dengan jodoh kamu ini, kamu akan diuji dengan seseorang yang datang dalam hidup kamu, memberikan cinta, tawaran cinta. Itu menyenangkan kamu, tetapi dia tidak jujur gitu. Dia mencurangi kamu ya. Disinilah kamu akhirnya sadar bahwa ternyata inilah yang harus kamu percaya. Kenapa kamu tadi tidak puas dengan masih ragu gitu, masih ada keraguan ya dalam perjalanan hubungan kamu dengan jodoh kamu ini. Kamu masih ragu dengan orang ini. Akhirnya kamu dipertemukan dengan orang yang nggak jujur, nggak adil ya, nggak balance pokoknya. Supaya kenapa hati keras kamu ini bisa mencair untuk orang ini, supaya kamu tahu, bisa membedakan antara bisa menilai lebih logis terhadap orang ini gitu. Tadinya kamu masih sudah menilai dia, tapi kamu masih tetap ragu karena toksik masa lalu ini. Kamu jadi keras. Akhirnya datanglah seorang yang memanipulasi kamu ya, supaya kamu berkaca gitu, supaya kamu bisa membandingkan dan menilai mana yang terbaik gitu, yang harus kamu pilih ya. Akhirnya kamu sadar bahwa orang inilah yang sudah memberikan kebahagiaan ya, percaya penuh sama kamu, memberikan apa yang kamu inginkan. Inilah yang harus kamu pilih. Biasanya orang kalau udah buntu itu mereka sudah mati rasa ya. Jadi walaupun orang sebaik apapun, mereka udah nggak percaya lagi. Nah disitulah ketika datang jodohnya, dia juga masih nggak mau percaya, dia juga masih ketakutan. Akhirnya datanglah teguran Tuhan, petunjuk, sebuah petunjuk. Diperkenalkanlah kamu dengan seseorang yang nggak baik ya, supaya kamu bisa membandingkan mana yang terbaik gitu ya. Kemudian pesan pentingnya dari domino, apa saja yang akan terjadi dalam rumah tangga kalian nanti, kita lihat di sini ya. Di 51 ada satu momen dimana kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan atau komunitas organisasi ya, atau dia yang sibuk ya, yang membuat kecemburuan gitu. Akhirnya menimbulkan kecemburuan ya. Akhirnya di sini kalian ada sedikit percekcokan, pertengkaran ya. Tapi kecemburuan itu ternyata salah gitu ya. Entah kamu atau dia yang mengikuti sebuah organisasi, kegiatan gitu ya, atau di tempat kerja mungkin dia ada hubungan dengan orang banyak ya, dengan lawan jenis, hubungan kerja. Tetapi kamu di sini karena trauma kamu masa lalu, kamu mencurigai dia secara berlebihan. Ternyata kamu salah ya, dia nggak seperti itu. Dan kalau kalian menemukan masalah seperti ini, segeralah meminta maaf ya. Jangan terlalu mengekang pasangan kamu gitu. Kamu udah rasakan di masa lalu, kamu udah merasa tertekan itu kayak gimana. Mungkin pasangan kamu di masa lalu posesif ya, akhirnya kamu juga terbawa dengan sifat ini. Akhirnya kamu mengekang pasangan kamu, nggak boleh jalan sama si A, si B, nggak boleh. Padahal itu hubungan kerja, hubungan bisnis ya. Jadi karena trauma itu masih membekas, jadi kamu masih
mempermasalahkan gitu hal-hal yang tidak ada di diri dia. Mungkin pasangan kamu di masa lalu tuh sering selingkuh ya, akibat dari interaksi dia, sosial dia, perkumpulan dia yang terlalu intens, terlalu akrab, akhirnya terjadilah perselingkuhan berulang kali. Di sini kamu tuh takut banget pasangan kamu itu akan melakukan hal yang sama. Jadi akan ada pertengkaran ya di antara kalian, mengganggu sekali keharmonisan dalam hubungan kalian. Jika ini yang kalian rasakan, segeralah untuk meminta maaf ya, sadar. Nah, sekali lagi jangan kamu samakan pasangan kamu ini dengan orang masa lalu gitu. Udah clear semua itu, udah selesai ya. Tolonglah perhatikan ini. Dan di 54, jika kamu ya atau pasangan kamu diajak untuk bekerja sama ya, nanam saham gitu ya, perlu berhati-hati ya, karena ini bukan saat yang tepat. Dan saya rasa lebih baik kalian membangun bisnis sendiri walaupun kecil, tapi pasti penghasilannya nggak akan rugi besar ya, supaya kalian nantinya nggak saling menyalahkan ya. Apapun yang berhubungan dengan kerjasama sebaiknya dipikir-pikir lagi ya, disurvei dulu, dicermati dulu, dipelajari dulu, baru kalian boleh menyepakati gitu, memberikan kesepakatan, menyetujui gitu ya. Hal-hal yang mengenai tentang tanda tangan ya, itu berhubungan dengan tanda tangan kontrak ya, persetujuan itu untuk hal bisnis, nanam saham ya, itu harusnya kamu hati-hati, karena ini belum tentu baik untuk hasilnya tuh belum tentu baik gitu untuk kamu ya, belum tentu sesuai ya. Saya sarankan lebih baik kalian membangun bisnis sendiri walaupun kecil hasilnya tapi lancar, daripada kalian berani membuang modal besar untuk kerjasama seperti online gitu ya, bisnis online. Kalau berjualan sih masih untung nyata ya, tapi kalau kayak game-game online itu harus hati-hati ya. Oke, kita masuk lagi ke, karena saya melihat sini pasangan kamu atau kamu ini suka main game-game online gitu yang menghasilkan uang. Jika itu sudah di atas 1 juta gitu ya, untuk nanam modalnya sudah di atas 1 juta, kalian baik hati-hati ya. Lebih baik janganlah ya, main 100 aja supaya ruginya nggak besar ya, yang sampai 1 juta. Di atas 100 nggak boleh, itu nggak akan menguntungkan, malah merugikan. Di sini ada 31. Di 31 ini menjelaskan tentang ada sedikit masukan dari luar ya, pengaruh dari luar yang akan mengusik hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Jadi cobalah untuk lebih berhati-hati ya, jangan langsung dikonsumsi mentah-mentah apapun kabar negatif dari luar ya tentang pasangan kamu ya. Tolong berhati-hati gitu, jangan langsung ngejudge pasangan kamu ya, karena pasangan kamu ini nggak seperti apa yang mereka bicarakan gitu ya. Kalau untuk kerjasama kamu dengan pasangan kamu, saya rasa bisa dipercaya ya, karena pasangan kamu ini jujur gitu ya, dia nggak ada niat untuk memanipulasi kamu atau menguasai keuangan kamu. Jadi janganlah terprovokasi, mungkin akan ada yang memprovokasi kamu dari pihak keluarga kamu, teman kamu gitu ya. Percayalah kepada pasangan kamu yang jika dia memiliki sifat seperti ini, percayalah kepada dia gitu. Jangan membuat dia kecewa dan akhirnya
dia harus berlalu dari kamu selamanya, dan ini akan menimbulkan penyesalan seumur hidup ya, karena kamu gak bakalan dapat orang sebaik dia lagi. Udahlah Capricorn, jangan terlalu ngebatin. Itu masa lalu kamu, jangan dibawa ke sini. Kamu udah bertemu dengan orang baru dan suasana baru, dan kamu sudah diberikan keadilan di sini ya. Cobalah positive thinking ya, realistis, jangan terlalu terbawa dengan bayang-bayang masa lalu gitu ya. Kemudian di 10 melihat ya, ini berhubungan dengan orang luar lagi ya. Ada juga yang merayu kamu, menggoda kamu mungkin, karena kamu mungkin, beberapa dari kalian ini, dia atau kamu tergoda dengan orang dari luar ya. Jadi harus waspada. Jadi dalam rumah tangga itu ya, terkadang laki-laki yang diuji ya, bukan berarti, kebanyakan laki-laki yang diuji, tapi bukan berarti perempuan gak diuji juga. Bisa jadi rumah tangga ini kan banyak masalah ya, kadang kita menemukan satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama, akhirnya membuat kita tuh jadi, hubungan kita jadi renggang. Di tengah kerenggangan kita itulah hadirlah godahan-godahan yang akan merusak hubungan kita. Bisa jadi di dia, bisa jadi di kamu ya. Bisa saja dia akan tergoda dan selingkuh, tapi bukan berarti dia aja, mungkin aja kamu juga yang akan tergoda. Jadi harus kuat ya, harus paham gitu. Dalam situasi ini janganlah kalian melarikan diri, tapi menyelesaikan masalah ya. Kalau kalian masih saling mencintai, jagalah hubungan kalian ini. Jangan coba-coba lari mencari pelampiasan di luar, karena dalam situasi seperti ini kalian akan hanya dimanfaatkan oleh orang luar. Karena ya namanya, kalau masih ada jalan rumah tangga ya, jangan coba-coba mengharapkan orang akan seseorang akan mencintai kita dengan tulus ya. Mereka akan berpikir gini dengan serius. Karena apa? Dia udah menikah aja, dia masih bisa selingkuh sama saya, masih tergoda untuk jatuh cinta kepada saya. Bagaimana bisa saya menjadikan dia pasangan saya seumur hidup ya. Jadi kalau sudah menikah, pertahankan pernikahan kamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, jangan mencari pelampiasan di luar ya. Nanti kalau kamu sudah kegaet dan kamu udah jatuh cinta, ini akan merusak rumah tangga kamu, dan gak mungkin orang luar ini akan mengambil kamu untuk hidup bersama dia. Itu gak mungkin ya, karena secara dari awal aja dia sudah tahu kamu punya pasangan, kamu udah nikah, kok kamu mau aja sih sama gue? Gimana saya bisa menjadikan kamu pasangan sah saya? Kamu aja dalam rumah tangga kamu aja kamu gak setia gitu ya. Jadi jangan coba-coba melarikan diri, selesaikan masalah kalian dulu. Itu nanti menumpuk jadinya, kamu malah kacau nanti ya. Kemudian di 64 ya, di 64 ini ya, menunjukkan bahwa semua ini artinya ya, tentang semua tanda menunjuk pertengkaran atau bahkan gugatan dengan hasil berupa kegagalan. Jadi ya, kalian akan mengalami situasi di mana kalian sudah ada anak ya, ada anak di sini. Akan kalian diuji dengan apa ya, masalah dengan yang berhubungan dengan orang luar. Kamu atau dia tergoda ya, ketika kalian sudah mulai renggang, kalian tergoda dengan orang luar ya. Jadi hati-hati, ini bakal akan jadi pertengkaran besar, bahkan bisa saja sampai ke perceraian ya. Kalau kalian akan mengalami situasi ini abadi ya, ini timeless, jadi bersifat abadi. Kapan saya kamu bisa menonton ini untuk menjadikan bahan antisipatif. Bukan berarti saya menghasut kalian supaya kalian tuh apa ya, untuk kalian menganggap bahwa pasangan kalian akan selingkuh. Ini bisa saja terjadi di kamu sendiri loh. Kenapa? Dunia sekarang ini kan makin canggih
Ya, hubungan orang itu kebanyakan kalau nggak bahagia dalam rumah tangga mereka, mereka sering lari ke cinta LDRan. Dan kalau mereka sudah luluh dengan cinta LDRannya, mereka udah mengabaikan pasangan nyatanya gitu, pasangan nyata saat ini gitu. Mereka lebih senang menikmati cinta LDRannya yang nggak pasti, yang nggak nyata, yang nggak terbukti, daripada mereka melayani pasangannya gitu. Itu udah terbukti banyak, udah terjadi banyak fakta di dunia ini ya. Banyak beberapa ada yang konsultasi dengan saya tuh, mereka udah berumah tangga tapi mereka jatuh cinta dengan seseorang melalui LDRan. Kenapa? Mereka sudah merasa hambar dalam rumah tangga, ada ketidakadilan yang mereka dapatkan dari pasangan mereka, sehingga mereka lari ke lebih baik cinta LDRan gitu, yang membuat mereka happy, padahal sesungguhnya itu nggak nyata gitu. Jadi kalian yang ada hubungan LDRan di sini ya, jangan terlalu berharap ya. Beberapa memang ada yang baik jika kalian sudah bertemu, tapi kalau kalian belum pernah bertemu atau untuk bertemu aja susah, jangan kalian taruh harapan ya. Hadapilah kenyataan, terimalah kenyataan. Apa yang sudah ada di depanmu itulah yang terbaik. Tinggal kamu, kalau memang udah nggak ada solusi untuk hubungan kalian, cobalah selesaikan dulu masalah kamu, baru kamu boleh menjalin hubungan lain. Karena apapun yang terjadi, kalau udah menikah nggak boleh main-main, walaupun itu hanya sekedar LDRan. Oke, hiburan oke. Tapi kalau kamu sampai terlena dan mengabaikan pasangan kamu, itu kan dosa gitu. Hukum dalam agama itu kan selingkuh secara fisik ataupun bayang-bayang aja itu dosa gitu. Jadi ini artinya kamu berlaku tidak adil, tidak jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu menipu diri kamu sendiri, membuat kamu senang dengan angan-angan. Padahal faktanya udah ada anak ya. Kamu harus menyediakan waktu untuk anak, kamu harus sibuk untuk anak, kamu mengabaikan anak kamu. Demi apa? Demi kesenangan dengan cinta LDRan kamu ini. Jangan, kalau kalian sudah menikah jangan main-main seperti itu ya. Hadapi kenyataan. Masalah sedikit kamu udah mulai lari gitu, itu nggak bagus ya, itu bukan solusi. Lebih baik kamu perhatikan anak kamu. Mungkin sudah waktunya dia minum susu, kamu malah ngecet sama orang lain ya, yang nggak ada kontribusi apa-apa dalam hidup kamu ya. Jangan. Kehadiran anak dalam hidup kita adalah titipan ilahi yang harus kita hargai, kita sayangi ya, yang harus kita sambut baik gitu. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita terlalu sibuk dengan sesuatu hal yang tidak nyata, anak ini akan menjadi korban karena dia kehilangan perhatian dari orang tuanya. Kemarin ada yang konsul sama saya, orang ini ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Dia terlalu terlena dalam cinta palsu ya, cinta palsu yang dia tidak sadari gitu ya. Dia tidak sadari, akhirnya dia ditipu beberapa juta gitu ya, uangnya dikuras habis-habisan, padahal itu cuma cinta LDRan ya, cuma cinta LDRan. Mereka itu berkedok gitu ya, berkedok pakai pakaian polisi lah, tentara lah, padahal mereka bukan orang yang sebenarnya. Mungkin aja mereka pinjam gitu baju orang. Sekarang ini tuh banyak penipu yang menjelma menjadi orang anggota-anggota gitu supaya dipercaya gitu. Itu orang-orang itu harus ditangkap ya. Memakai seragam tentara lah, polisi lah, padahal mereka tujuannya untuk menguras orang-orang ini dengan cara menyentuh mereka dengan cinta palsu mereka. Akhirnya orang ini tuh terlena dengan cinta palsu ini, dan dia bukan hanya ditipu, dia menyesal karena ditipu ya secara materi, tetapi dia menyesal karena waktunya terlalu terbuang untuk mereka, sedangkan anaknya akhirnya stres ya, anaknya kesurupan.
Ternyata diperiksa di dokter dia nggak sakit, dia hanya pikiran. Karena anak ini nggak bisa bicara ya, nggak bisa ngomong langsung, takut ya sama orang tua. Ya, akhirnya dia kayak orang stres, nggak bisa ngomong, dia kayak orang nggak sadar gitu ya, kayak jiwanya udah hampir gila gitu. Karena usianya masih belum bisa menerima orang tuanya seperti itu. Ya, mungkin ada kebutuhan dia pingin dimanja, orang tuanya mengabaikan dia gitu. Medsos ini sangat bahaya juga, ada manfaat tapi berbahaya juga kalau kita nggak ngontrol diri, nggak ngontrol waktu, nggak bisa menentukan kapan waktunya kita harus bermedia sosial. Ya, jangan terlalu sibuk megang HP, ngechat, interaksi dunia maya itu seharusnya dibatasi. Ya, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat di dalam rumah kamu. Ya, sudah saatnya anak kamu makan, dia harus berangkat ke sekolah, sepatunya di mana, tasnya di mana. Cobalah perhatikan itu, kasihan. Apalagi kalau dia melihat orang tuanya ditipu berkali-kali, ya, soal keuangan, tapi orang tuanya tuh nggak sadar. Udah berapa lama kalian mengabaikan anak kalian? Udah berapa lama kalian mengabaikan pasangan kalian hanya karena orang yang tidak ada kontribusinya sama sekali? Bahkan mereka menguras kalian. Hati-hati. Hal seperti ini tuh nyata, banyak fakta yang sudah terjadi. Banyak yang konsul ke saya dan saya alhamdulillah saya mengarahkan mereka dan mereka sadar. Ya, insya Allah anak mereka bisa sembuh ya, dengan kesadaran mereka ini. Ya, akhirnya mereka sudah berhenti dari hubungan yang seperti itu. Ya, jadi mereka terbantulah setelah konsul dengan saya karena saya mulai mengontrol mereka. Jadi cinta LDRan kalau sudah berhubungan dengan materi, tolong dibatasi ya. Oke lah, kalau laki-laki yang mengirimkan uang kepada wanita berarti dia serius. Tapi kalau perempuan yang mengirimkan uang kepada laki-laki, itu laki-laki hanya akan memanfaatkan dia. Ya, jangan mudah terayu. Mereka hanya akan menghipnotis kamu dengan cinta palsu. Kemudian baru mereka kuras kamu pelan-pelan. Ya. Jadi sesekali lepaskan HP kamu, lepaskan medsos kamu, dunia maya kamu itu dilepasin dulu. Hadapi kenyataan, tuntaskan kenyataan, selesaikan masalah nyata. Ya, aku lagi sibuk nih menyelesaikan masalah sama cinta LDRan aku. Aduh, hello, hadapi kenyataan, selesaikan masalah nyata kamu, fisik kamu ini, ya, keadaan kamu yang nyata ini, ya. Ada banyak hal yang harus kamu selesaikan di sini. Ada pasangan yang harus kamu peduli di sini. Ya. Ada anak yang harus kamu perhatikan di sini. Dan yang namanya game-game online yang untuk sebagai investasi ya, menghasilkan uang itu, jangan terlalu kalian tergiur dengan penghasilan yang didapatkan, karena itu kalau besar keuntungan, ada besar juga kerugiannya. Kamu bisa stres, ya, stresnya itu bisa sampai kamu gila kalau kamu ruginya besar. Kamu udah capek main game, beri modal yang banyak, terus tiba-tiba kamu dapatnya besar, kamu berani buang besar juga modal kamu. Di situ kalau kamu menang, langsung kamu tarik, oke, ada keuntungan. Tapi kamu menang, tapi kamu buang lagi untuk mau dapat yang lebih lagi, terus tiba-tiba ternyata kamu kalah. Bukan hanya stres, kamu menyesal. Karena apa? Lebih baik tadi sudah saya tarik kan uangnya, ya, daripada saya biarkan dan saya berani main besar gitu, main modal besar. Itu cuma bukan hanya menyesal kehilangan uang, tapi kamu bakal stres. Bahkan beberapa ada yang depresi ya. Ada yang konsul sama saya tuh, mereka ngomongnya tuh ngaco. Ya,
ngomongnya aja ngaco. Kenapa? Ternyata saya cek, saya gali lagi masalah mereka, ternyata mereka kalah dalam bisnis online, bukan bisnis online, investasi online, ya. Karena harus pandai berstrategi, jangan berani bermain besar, ya. Modal kamu kecil, keuntungannya lumayan, langsung ditarik, buang lagi modal kecil. Jangan coba-coba berani main kayak master kalau kamunya belum master, ya. Oke, itu namanya judi. Yang namanya judi itu tidak akan membuat kamu kaya, ya. Itu persoalan untung rugi yang sangat nyata, yang sangat besar efek negatifnya terhadap jiwa kamu, terhadap psikologis kamu. Itu berpengaruh banget. Namanya memang investasi, tapi tergantung cara kamu mau jadikan benar-benar itu investasi atau menjadikan itu jadi judi, ya. Karena kalau sudah berani main besar dan ruginya bakal habis-habisan, itu kamu sudah ketagihan. Kalau ketagihan itu namanya sudah judi. Tapi kalau kamu main strategi, ya, untungnya besar, kamu bisa menghasilkan untungnya besar, ruginya kecil atau ruginya standar dan seimbang, itu baru namanya investasi, ya. Jadi tergantung gitu, semuanya tergantung dari kita sendiri. Nggak boleh sampai ketagihan, sampai harus menjual barang-barang demi permainan ini atau investasi ini, ya. Harus dikontrol, harus strategis gitu, strategik, ya. Oke, itu yang saya maksud dengan perbedaan antara invest dengan judi, ya. Karena kalian sudah tahu sistem-sistem investasi online itu, kalau dia aturan mainnya, ya, resikonya ada, resikonya, ya, seperti resiko keuntungan besar, ada resikonya kerugian besar, berarti itu harus pakai strategi, main strategi, ya. Jangan main ego, main keserakahan, main ketagihan. Kecanduan gitu maksud saya, ya. Oke, di sini kalau soal inisialnya, ya, orang yang menjadi jodoh kamu ini, kekuatan huruf J, ya, ada kekuatan huruf L, ada A, Y, F, U, O, R, E, L, G, N, I, M, T, A, C, ada U, ada R, ada P, ada K, ada G, ada P, ada S, ya. Terus ada W juga, ya. Oke, kalau untuk zodiak, ya, zodiaknya tuh kalau soal zodiak, ya, orang yang berdilin dengan orang yang menjadi ciri-ciri jodoh kalian ini adalah berzodiak Libra sama Sagittarius yang paling kuat di sini. Kemudian ngikut ada kekuatan Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio. Terus ada dari Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada juga Aries, ya. Aries juga ada, Leo, Sagittarius itu ngikut juga, ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, tapi kemungkinan kecil. Oke. Kalau untuk kapan kalian bertemu, itu ada yang 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, 9 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 bulan lagi, 10 bulan lagi. Pokoknya di bawah 10 lah, ya. Di bawah 10 kalian akan bertemu atau sudah bertemu di bulan-bulan tersebut, ya.
Ada yang sudah bertemu 7 bulan ya. Ada yang akan 7 bulan lagi baru bertemu, atau di tanggal 7 atau 7 minggu lagi ya, atau udah jalan 7 minggu ya. Kalau 7 dari sini, dari Joker ya, karena Joker juga menghasilkan angka 7, jadi mungkin udah 7 bulan atau 7 bulan lagi, 7 minggu lagi, atau di bulan 7 kalian akan ketemu ya. Pokoknya di bawah 1 tahun lah ya. Oke, kalau ciri-ciri fisiknya, dia tidak terlalu tinggi dari kamu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia agak pendek dari kamu ya. Orang ini punya masa lalu yang pahit juga ya. Kemudian ada yang bersifat kekanakan di sini, childish. Ada yang lebih tua dari kamu ya. Terus kalau dia perempuan, rambutnya agak kecoklatan, agak pirang ya. Ada yang wajah-wajahnya agak Korean gitu ya, Korean girl atau Korean boy. Terus ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya agak kecoklatan juga kalau laki-laki ya. Kalau perempuan agak ada pirang-pirangnya gitu ya. Kulitnya putih kalau perempuan, laki-laki kulitnya ada yang putih, ada yang kecoklatan gitu ya, hitam manis gitu ada ya. Rambutnya gelombang ya. Perempuan bodinya nggak gemuk ya, padat berisi dan langsing ya. Ada yang lebih muda dari kamu, ada yang lebih muda tapi dewasa, ada yang lebih tua dari kamu dan bijaksana orangnya, berwibawa ya. Oke, inisial sudah, zodiak sudah, ciri-ciri fisik sudah, ketemunya kapan sudah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.